demam nggak bisa tidur. Yang sakit giginya, matanya nggak bisa tidur. Tangannya memperbaiki giginya. Pokoknya semua tubuh ini peduli dengan yang sakit itu. Seharusnya seperti itu. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Ya, masalahnya dari kita. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Nah, tanggal 1 itu hari Ahad masalah. Baik. Berarti tanggal 6 sekarang jamaah. Tanggal 6 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Mengingatkan kembali karena kita kadang-kala lupa ya. Umat Islam itu dan sejatinya bukan umat Islam saja, tapi umat manusia. Itu kalender untuk mereka sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu di surat At-Taubah ayat 36 insyaallah atau 35, Allah Azza wa Jalla mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya perhitungan bulan-bulan di sisi Allah Azza wa Jalla tercatat dalam kitab Allah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada hari penciptaan langit dan bumi. Artinya belum ada manusia. Ketetapan ini sudah ada sebelum diciptakannya manusia. 12 syahran, 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Siapa yang menyebutkan bulan haram? Ada hadiahnya. Mana hadiahnya? Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab apa Sya'ban? Rajab, Masya Allah, kasih amplop, bantu ada amplop. Ada fulusnya. Fadhal barakallahu fikum. Iya, 4 bulan haram. Seorang muslim yang tidak tahu bahwasanya sekarang tanggal 6 Dzulqa'dah, ya dia tidak akan mengagungkan bulan ini. Biasa-biasa aja. Apabila yang dia kenal hanya bulan-bulan Masehi, dia hanya mengenal Januari, Februari, April, Maret, April, Mei. Kalau itu yang dia hafal, ya dia biasanya nggak ada. Tidak ada keutamaan tersendiri dalam bulan-bulan tersebut. Tapi tatkala dia tahu kita masuk bulan Syawal. Bulan Syawal itu masuk bulan apa? Bulan haji. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pelaksanaannya di bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Apa bulan haji itu? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan berbuat dosa di bulan-bulan haram itu nggak sama dengan berbuat dosa di bulan lainnya. Seorang muslim dilarang berbuat dosa sepanjang tahun, tapi di 4 bulan ini Allah Azza wa Jalla mengatakan minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimin diri kalian di 4 bulan itu.
Ahibati fillah, dulu sebelum diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang jahiliyah itu memuliakan bulan haram sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kok bisa mereka? Karena penetapan ini sudah ada pada hari penciptaan langit dan bumi. Jadi Nabi Adam ketika turun, beliau juga mengagungkan bulan ini. Kemudian sampai kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, jamaah rahimakumullah. Apa yang naik sekarang? Yang sedang naik harganya itu apa? Apa? BBM. Terus plastik. Minyak goreng. Sudah. Masih banyak lainnya. Ahibati fillah. Alhamdulillah. Ada barang yang naik, yang penting gaji turun. Ya kalau barang harganya naik, gaji nggak turun, nggak bisa belilah kita seperti itu. Terkadang seorang muslim harus merenungkan. Kenapa itu terjadi? Siapa yang akan disalahkan ketika plastik naik? Apakah antum akan nyalahkan Pak Prabowo? Pak Prabowo ini gimana sih? Harga plastik kok naik? Atau harga BBM? Kita perlu merenung sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya yang mengatur kehidupan ini adalah Sang Pencipta. Beberapa bulan yang lalu tatkala terjadi galodok, banjir bandang itu apa? Galudu. Kenapa itu terjadi? Bahkan terjadi di tempat-tempat yang tidak dalam bayangan manusia akan terjadi. Masjid ini sempat banjir? Enggak. Tapi kita nggak bisa ke masjid pada saat air di jalanan itu naik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyampaikan kepada para sahabat, ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, khisalun khamsun, ada 5 permasalahan. Idza nazalna bikum, kalau itu turun kepada kalian, dan aku berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak mendapatinya. Boleh jadi mereka sudah meninggal dunia hingga tidak ketemu dengan 5 perkara ini. Yang pertama apa? Lam tadharil fahishatu fi qaumin. Tidaklah perbuatan keji itu nampak di satu kaum. Al-fahisha ini sebutan untuk dosa-dosa besar yang menjijikkan. Seperti perzinaan, LGBT, kemudian anak-anak kecil yang dilecehkan. Kalau itu muncul, hatta yu'linu biha, muncul dan mereka mengumumkannya seperti nggak ada masalah. Istilah kita sekarang
rahasia umum. Dia itu perbuatan tersembunyi yang bentuknya rahasia tapi umum. Udah biasa kayak gitu, perselingkuhan di tempat-tempat kerja. Dari mulai sekolah juga berzinaan di mana-mana dianggap biasa. SMP pun sudah berzina orang-orang, SMA, hotel-hotel yang murah-murah yang bisa di booking hanya beberapa jam, itu rahasia umum nggak? Rahasia umum. Jadi masyarakat tahu, oh ini di sini bisa, kata dia. Pagi di malam-malam Ahad umpamanya. Kalau itu terjadi, Allah akan turunkan hukuman. Apa hukuman itu? Akan tersebar penyakit taun, wabah penyakit, wal auja yang belum ada di umat-umat sebelumnya. Itu hukuman dari Allah. Penyebabnya ya kita. Makanya jangan suka menyalahkan orang. Kita tahu di situ ada tempat kemaksiatan, tapi kita diam aja. Ya saja. Padahal seharusnya kita koordinasi sama MUI. Kita koordinasi sama lembaga-lembaga yang bertugas untuk itu. Kalau dari pemerintahan mungkin ada polisi Pamong Praja yang mereka mendapatkan tugas untuk menertibkan yang seperti itu. Yang kedua kata Nabi SAW, walan taqasul mikyala wal mizan. Tidaklah masyarakat melakukan kecurangan. Bentuk kecurangan itu boleh jadi dengan mengurangi timbangan dan takaran. Apa hukumannya? Illa ukhidhu bis-sinin wa syiddatil mu'nah wa jawri sultan. Hukumannya 3. Yang pertama, Allah akan kirimkan kepada mereka paceklik yang panjang. Yang kedua, biaya hidup mahal. Ini udah disebutkan 1447 tahun yang lalu bahwa kenapa biaya hidup jadi mahal, harga barang-barang naik, masyarakat tidak mampu untuk membelinya. Ada penyebabnya. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu sayang sama hamba-hambanya. Jadi apabila banyak kecurangan terjadi di masyarakat, yang salah satu bentuknya tadi mengurangi timbangan, takaran, hukumannya apa? Allah kasih bala berkaitan dengan alam. Yang kedua, barang-barang jadi mahal, biaya hidup semakin tinggi. Yang ketiga apa? Wajawri sultan. Allah Azza wa Jal azab mereka dengan kezaliman penguasa. Jadi tatkala seorang mendapatkan penguasa yang zalim, pemimpin yang zalim, dia nggak benar. Dia melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Penyebabnya siapa? Masyarakat sendiri. Jadi pemimpin dan penguasa yang zalim itu hukuman dari Allah buat rakyat. Tingginya biaya hidup hukuman dari Allah.
Itu yang kedua. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Dan tidaklah orang-orang itu menahan zakat harta mereka, melainkan Allah akan halangi mereka dari air hujan dari langit. Kalau bukan karena binatang, Allah nggak akan kasih hujan. Artinya binatang juga butuh air. Ana lihat sepanjang jalan masyarakat Sumbar ini banyak menanam padi. Apakah masyarakat mengeluarkan zakat? Sebagian. Ana khawatir banyak petani, banyak pemilik lahan itu nggak tahu dengan zakatnya padi. Sehingga mereka berpikir mengeluarkan zakat itu zakat fitrah. Dan ini banyak di masyarakat yang tidak belajar agama. Mereka berpikir, sudah Ustaz, saya setiap Ramadan mengeluarkan zakat fitrah. Loh, beda. Maka ini pentingnya kita melakukan sosialisasi zakat. Kalau bisa masjid Imam Syafi'i ini membuat penyuluhan yang berkaitan dengan zakat mal. Diundang masyarakat khusus tentang zakat mal, bagaimana penghitungannya, ini itu ya. Diundang mereka, kalau bisa juga kerjasama sama MUI atau gimana, supaya masyarakat ini tahu di dalam harta mereka ada hak orang lain. Masyarakat lewat sawah mereka, Masya Allah mau panen ini sudah ini itu. Ketika menguning, panen, mereka nggak dapat apa-apa. Yang dapat cuma yang bekerja. Terus terang, yang ana lihat di Jawa, setelah panen padi itu ada ibu-ibu tua yang kadangkala mengambil sisa-sisa padi setelah diambil itu ya. Itu loh mereka dikasih zakat. Setelah mereka dapat, kasih zakatnya padi. Zakatnya padi bukan uang. Zakatnya padi ya padi itu sendiri diberikan kepada mereka. Maka hukuman dari Allah, hujan yang tidak turun, atau kalau turun pun bukan menjadi rahmat tapi menjadi azab, itu boleh jadi sebabnya kita nggak ngeluarin zakat dengan baik. Ada salah seorang syekh, dia menceritakan ketika membahas tentang zakat, dia menyampaikan banyak orang konsultasi sama kita tentang zakat itu, tapi uangnya masih miliaran. Kalau 1 M berapa zakatnya? 25 juta. Kalau 100 M 2,5 M. Kalau 1 triliun 25 miliar. Orang mengeluarkan zakat 25 miliar ini mikir jemaah. Duh, ini bisa beli aset 25 miliar. Maka saya itu mengatakan, yang datang ke kita konsultasi, yang uangnya cuma miliaran, yang triliunan ini nggak ada yang konsultasi. Ya mungkin mereka sudah ngerti. Ya wallahu alam ya. Semoga kita husnudzon sama mereka. Tapi hukumannya jelas. Allah akan berikan kepada mereka. Kemudian yang keempat. Iya, yang keempat ya. Walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduan min ghairihim fa akhadha ba'dha ma fi aydihim. Dan tidaklah masyarakat yang ada di tempat itu melanggar perjanjian mereka sama Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kita ini punya perjanjian.
Allah kasih rizki sama kita, Allah berikan kehidupan kepada kita, Allah berikan segala fasilitas kepada kita, tapi tolong engkau laksanakan perintah-perintah Allah. Rukun Islam, rukun iman, kerjakan. Kalau orang sudah melanggar perjanjian antara mereka dengan Allah dan Rasulnya, berkaitan dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, apa hukuman yang Allah akan berikan? Allah akan jadikan musuh menyerang mereka dan menguasai sebagian kekayaan mereka. Itu yang terjadi. Jadi kalau ada sebuah negeri yang dijajah, ada sebuah negeri yang kekayaannya dikuasai oleh musuh mereka. Ini sabda Nabi SAW mengatakan, Sallatallahu alaihim aduan min ghairihim. Allah akan jadikan musuh dari selain mereka menguasai mereka. Menguasai sebagian yang ada di tanah mereka. Apa penyebabnya? Ya kita. Jadi kalau ada sebagian kekayaan negeri, sebagian tanah-tanah negeri dikuasai oleh musuh-musuh yang mereka tidak menginginkan kebaikan buat negeri itu, ya penyebabnya adalah kita sendiri. Yang kelima, wa ma lam yahkum a'immatuhum bima anzalallah, dan tidaklah penguasa-penguasa. Sekarang kalau tadi bicara secara umum adalah masyarakat, rakyat. Yang terakhir ini berkaitan dengan penguasa sendiri. Dan tidaklah para pemimpin-pemimpin mereka berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan memilih yang terbaik yang Allah sudah turunkan kepada mereka, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan membuat keributan di antara mereka sendiri. Kalau antum membaca sejarah perkembangan negeri-negeri Islam sampai akhirnya hilang sebagian negeri Islam itu. Salah satunya Andalusia. Islam dulu di Andalusia itu sampai ke perbatasan Perancis ya. Sampai Portugal, sampai perbatasan Perancis. Kemudian dari arah Turki itu sampai ke mana? Sampai ke perbatasan Nimsa, Austria. Sampai ke gunung-gunung Serbia. Itu Islam sampai sananya. Tahu-tahu mundur dari Andalusia hilang. Karena sempat dikasih izin sama Allah Azza wa Jalla untuk sampai ke Andalusia. Ana tanya, masih adakah masjid? Satu masjid yang berdiri sejak zamannya Ibnu Hazm Al-Andalusi, atau sekolahan. Yang ada baru-baru semua. Karena pada saat negeri itu dikuasai oleh Ratu Isabella dan Raja God pada waktu itu umat Islamnya memang ribut di antara mereka sendiri. Dan kadangkala mereka minta tolong sama orang-orang Nasoro untuk membantai saudara mereka sendiri. Nanti setelah itu ribut lagi di antara mereka sendiri. Apa penyebabnya? Mereka meninggalkan Al-Quran. Maka semoga ini menjadi pembuka kajian kita kali ini. Karena kajian kita berkaitan dengan kalau aku punya satu doa yang mustajab, antum akan berikan untuk siapa?
Tidak sedikit dari kaum muslimin yang tidak pernah mendoakan tetangganya. Antum pernah doakan tetangga? Ya Allah, dia susah. Kasih rizki yang halal, yang baik buat dia. Perut kita. Kita hanya memikirkan keluarga kecil kita. Kalau bicara doa untuk kaum muslimin secara umum, ana doa Ustaz, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat tiap Jumat itu. Tentu nggak pernah doakan secara khusus. Dan inilah kualitas keimanan seseorang, itu bisa nampak dari permohonan-permohonan dia. Dari doa-doa dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dahu. Orang mukmin untuk mukmin yang lainnya itu seperti bangunan yang saling mengokohkan satu sama lain. Ini bangunan bisa tegak karena semua saling mengokohkan. Coba yang bagian sini tidak ada tiangnya, ya akan roboh. Walaupun di sini masih ada tiang, ya roboh sedikit lah. Tapi kalau yang sebelah sini juga tidak menopang, roboh jemaah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan orang-orang yang beriman dalam cinta mereka, kasih mereka, kepedulian mereka, kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Apabila salah satu dari anggota tubuh ini mengeluhkan sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan menolong. Demam itu tanda ada yang tidak beres di tubuh. Demam itu sebenarnya karena di tubuh, umpamanya orang kalau sedang, apa penyebab demamnya? Banyak. Salah satunya bisulan. Orang bisul ya. Terus badannya demam. Makanya dokter itu biasanya akan memberikan obat penurun panas dan mengobati penyakitnya. Ternyata demam ini proses tubuh sedang memperbaiki yang sakit. Dan itu kata Nabi SAW sejak dulu. Ada seorang profesor dokter ya, dia cerita, subhanallah Ustaz, kata dia. Apa yang disabdakan Nabi SAW itu benar-benar nyata. Ketika terjadi luka Ustaz, di tubuh ini, itu seluruh darah di tubuh Ustaz bekerja sama, mereka mendorong bagaimana luka itu berhenti tidak mengeluarkan darah. Itu seluruh darah Ustaz. Dan permisalan kita seperti itu bersama saudara-saudara kita. Demam nggak bisa tidur. Yang sakit giginya, matanya nggak bisa tidur. Tangannya memperbaiki giginya. Pokoknya semua tubuh ini peduli dengan yang sakit itu. Seharusnya seperti itu. Tapi kenapa itu tidak terjadi?
masalahnya dari kita. Kita hanya memikirkan diri kita dan itu menunjukkan kualitas keimanan kita. Pemimpin, pemerintahan yang mungkin kita melihat ada banyak hal yang seharusnya mereka lakukan, tapi mereka tidak lakukan. Apa sikap kita? Kita punya hak, tapi kita juga punya kewajiban. Manusia itu lebih sibuk dengan haknya daripada memikirkan apakah dia sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban dia. Contoh sebuah hubungan yang sangat kecil di masyarakat, suami istri. Belum punya anak nih, suami istri. Ini suami punya hak, tapi dia juga punya kewajiban. Ini istri juga punya hak, namun dia harus melaksanakan kewajibannya. Terkadang dua manusia ini sibuk menuntut haknya. Dia ngomong sama istrinya, kamu seharusnya seperti ini. Kata sang istri, betul, tapi kamu juga seharusnya seperti ini. Apakah permasalahan di rumah tangga selesai? Nggak selesai. Maka Islam mengatur bagaimana hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Agar roda kehidupan itu berjalan dengan baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, satalqauna athara. Kalian kelak akan menjumpai pemimpin-pemimpin yang tidak memberikan hak kalian. Pemimpin-pemimpin yang pilih kasih. Ya Rasulullah, fama ta'muruna. Mereka bertanya, apa perintahmu kepada kami? Apabila kami mendapatkan pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Karena sebagai manusia, dia nggak suka haknya diambil sama orang lain. Dia akan siap menuntut untuk mendapatkan hak. Nabi SAW mengatakan, tu'addunal haqqalladhi alaikum. Kalian tunaikan hak-hak pemimpin kalian yang menjadi kewajiban kalian. Terus gimana dengan hak kami? Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Berkaitan dengan hak-hak kalian, kalian minta sama Allah. Bukan minta sama pemimpin, jemaah. Karena pemimpinnya zalim, kalian minta hak sama dia, nggak bakal dikasih gitu loh. Itu hanya perbuatan sia-sia tatkala seorang menuntut kepada orang yang kita tahu dia nggak akan ngasih. Antum kalau sudah tahu ada fulan punya utang sama antum dan fulan nggak mau bayar dan sudah banyak orang yang dihutangi juga fulan nggak bayar, terus antum tetap mikir nuntut sama dia, yang ada apa? Capek, lelah, letih, dan duit antum nggak balik. Ya Allah Ustaz, ana sudah 3 tahun nagih sama dia. Waduh, yang salah siapa? Siapa yang salah? Kalau orang itu jelas salah nggak bayar utang, jemaah. Tapi kadangkala kita melakukan sebuah tindakan yang hanya melelahkan fisik, pikir. Udah minta sama Allah, nanti aku tuntut di akhirat. Atau sayang Ustaz, ya silahkan antum minta sama dia. Tapi sudah 10 tahun nggak bayar-bayar fulan. Ada manusia seperti itu, jemaah. Jadi solusinya, kalau kita menjumpai orang-orang yang seperti itu, ya udah minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan ini perintah Nabi SAW kepada para sahabat. Ustaz, kalau manusia
biasa, rakyat biasa, kita bisa laporkan kan? Oh, fadol, engkau laporkan. Tapi nggak punya bukti, Ustaz. Gimana? Antum mau laporkan, fulan punya utang 10 juta. Lalu antum datang melaporkan, buktinya apa? Enggak, anak dulu percaya sama dia. Ya nggak bisa diurusin. Suami istri sama. Kadangkala istri tidak mendapatkan haknya dari suami. Lalu mulailah dia menuntut, meminta. Boleh-boleh aja kalau ternyata hal itu tidak merusak hubungan rumah tangga. Tapi kalau hanya menyebabkan berantem, yang jadi korban siapa? Anak-anak kadang-kala. Teriak-teriak yang berakhir dengan KDRT. Karena sebagian istri masih gagal memahami suaminya. Anak kalau minta Ustaz, dia akan mukul anak Ustaz. Terus tetap minta. Loh gimana? Udah minta sama Allah Azza wa Jalla. Kalau enggak ya berpisah sama suami. Baik, ahibati fillah. Jadi apa sebenarnya hak pemimpin yang harus kita berikan kepada mereka? Ada banyak sebenarnya. Yang banyak dibahas oleh para ulama adalah masalah taat dan patuh kepada pemimpin selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin urusan kalian, taatin mereka. Selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Yang kedua, yang harus kita berikan kepada pemimpin kita, nasihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-din nasihat. Agama ini nasihat. Jadi tatkala kita berbicara tentang urusan agama ini, maka agama ini menginginkan kebaikan. Jadi kalau bicara nasihat itu artinya secara umum menginginkan kebaikan. Buat siapa? Buat orang lain. Maka diberikan nasihat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nasihat ini adalah lillah. Nasihat itu untuk Allah Azza wa Jalla. Dengan cara kita patuh, taat, menjalankan perintahnya, wali kitabihi. Nasihat untuk kitab Allah. Dengan cara kita mengagungkan dan mengamalkan apa yang di dalamnya. Wali rasulihi, dan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mencintai, mengagungkan, taat, patuh, mengamalkan sunnahnya. Kemudian beliau menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimin wa ammatihi. Nasihat untuk pemimpin-pemimpin umat Islam dan keumuman kaum muslimin. Jadi tatkala kita melihat pemimpin-pemimpin kita melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, berikan nasihat. Dan nasihat itu akan dikatakan baik kalau cara menyampaikannya dan waktu menyampaikannya itu benar dan tepat. Kalau antum melihat ada kepala desa, baca berita kepala desa yang dibacok sama warganya. Mereka mungkin melihat kepala desa ini kurang baik. Didatengin sama warga, kasih nasihat, ngomong. Setelah itu diambilkan celurit, dibacok. Apakah cara itu baik dan benar? Ya supaya dia tidak mengulangi kesalahan lagi, Ustaz. Ya benar lah. Jadi menginginkan kebaikan buat orang lain itu
Ada caranya. Suami ini para laki-laki nih. Antum mau dinasehatin sama istri teriak-teriak. Apa yang antum akan katakan ketika istri memberikan nasihat dengan suara lantang, ada mertua? Antum akan mengatakan ini bukan nasihat, ini pelecehan. Ini pelecehan. Kalau antum sebagai suami ingin dikasih nasihat dengan cara yang baik, yang lembut, dan waktu yang tepat, melihat situasi dan kondisi, lalu bagaimana menasihati pemimpin? Apakah dengan menyebut kesalahan-kesalahan pemimpin, antum disebut ana sudah menasehati pemimpin? Dari mana? Di medsos. Medsos. Antum bukan menasehati, tapi membongkar aib dan melecehkan. Karena semua orang tahu. Maka nasihat yang tepat adalah dengan ketemu sama orangnya. Sulit anak ketemu sama kepala desa. Ini kita bicara pemimpin dari yang rendah ya. Kalau di sini apa namanya? Wali negara. Wali negari, ya seperti itu. Kita melihat dia kurang tepat sikapnya ini dan itu, ifadhol. Datang kepada dia. Kan levelnya kita bisa kalau sekampung sama kita. Kalau sudah lebih tinggi mungkin bupati atau wali kota, ya mungkin ada MUI, ada perwakilan-perwakilan yang bisa memberikan nasihat. Atau kalau ada anggota DPRD mungkin yang kita sampaikan, tolong disampaikan kepada Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, jalan di tempat kita ini rusak gitu loh. Ini kan tanggung jawabnya negara, ini dan itu. Ada yang menyampaikan. Insya Allah nasihat itu, walaupun tidak didengarkan, kita sudah memberikan haknya dia. Kita ini nggak bisa merubah orang loh jemaah. Nggak bisa. Kita hanya bisa merubah diri kita sendiri. Oleh karena itu Nabi SAW ketika nanti terjadi pilih kasih dan kezaliman dari pemimpin, Nabi tidak menyuruh para sahabat ini untuk merubah pemimpinnya, tapi merubah sikap mereka. Udah, kalian berikan hak mereka. Para pemimpin tetap akan dituntut pada hari kiamat jemaah. Bukan mereka tidak melakukan dosa ketika mereka melakukan kezaliman, tapi jangan sampai kita juga melakukan dosa karena kita tidak memberikan hak kepada pemimpin-pemimpin kita. Jadi seperti itu. Bicara nasihat, kita melihat kemungkaran, memandang sesuatu yang tidak sesuai, maka berikan nasihat. Baik, yang ketiga, ini yang berkaitan dengan tema kita, doa buat pemimpin. Jadi doa agar pemimpin itu diberi petunjuk, agar pemimpin itu jadi orang soleh, agar pemimpin itu dapat memberikan hak-hak rakyatnya. Karena hati pemimpin ini di tangan siapa? Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita sibuk membicarakan kesalahan-kesalahan pemimpin, nggak pernah mendoakan. Atau yang lebih parah, ada yang memaki pemimpinnya, menjelek-jelekkan pemimpinnya. Coba tanya orang yang seperti ini, antum pernah doakan dia? Ya nggak perlu didoakan orang kayak gitu loh, subhanallah. Antum ingin dia jadi benar. Antum ingin dia menjadi pemimpin yang menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanahkan kepada dia. Tapi yang antum lakukan hanya memaki, hanya menjelekkan. Apakah hal itu dapat merubah? Nggak bisa. Jangan bicara pemimpin, kawan kita. Kawan kita punya kawan nggak sholat.
Bisakah kita merubah dia untuk jadi sholat? Nggak bisa, kita hanya bisa menyampaikan. Ayolah sholat. Kok kan muslim, ini udah azan, nggak sholat dia. Besok kita ajak lagi, nggak sholat dia. 1 tahun kita berkawan sama dia, dia nggak sholat. Padahal tiap hari kita kasih tahu, sampai bosan kita. Boleh jadi masalahnya kita nggak pernah doakan dia. Doakan dia. Subhanallah. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan pemimpin-pemimpin yang baik ya. Tentunya untuk rakyat yang baik pula. Alladzina tuhibbunahum. Siapa pemimpin-pemimpin yang baik? Yang kalian cinta sama mereka, mereka cinta sama kalian. Kemudian wa yusalluna alaikum, dan pemimpin-pemimpin kalian mendoakan kalian dan kalian sibuk mendoakan mereka. Itulah hubungan yang harmonis ketika saling mendoakan. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, dia ini pernah mengatakan, kalau nggak salah dia tabi'ut tabi'in ya, "Lau kanat li da'watun mustajabah." Dia mengatakan, jikalau aku memiliki satu doa yang dikabulkan, satu saja, nggak punya 2. Antum pernah mendengar cerita jin ifrit, yang ceritanya jin yang terkungkung di dalam ceret ya, kemudian dibuka, lalu jin itu mengatakan, engkau punya 3 permohonan. Itu antum akan minta apa sama jin? Kita lihat orang akan minta macam-macam. Ada seorang perempuan yang kalau dia dikasih 3 permintaan, dia minta supaya suaminya kaya raya. Dan dia ikut kaya gitu loh. Kata kalau suamimu kaya raya, nanti dia kawin lagi. Ya, permintaan yang kedua supaya dia kena stroke. Jadi doanya hanya memikirkan diri sendiri jemaah. Dan itu kebanyakan manusia. Gambaran manusia yang memikirkan perut dan yang di bawah perutnya itu seperti itu. Kita tahu jin memang punya kekuatan ya, tapi dia tidak bisa mengabulkan doa manusia. Seperti Nabi Sulaiman ketika mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan istana Ratu Balqis? Qala ifritun minal jin. Jin ifrit itu mengatakan, anak, aku bisa datangkan sebelum kau berdiri dari tempatmu. Baik, ini bicara kalau kita punya permohonan, kita akan berikan kepada siapa? Fudail bin Iyad mengatakan, lam aj'alha illa fi imam. Aku tidak akan menjadikan doa itu kecuali untuk pemimpin. Kenapa? Dia ditanya, kenapa? Kok engkau tidak memikirkan dirimu? Inilah seorang muslim yang hakiki. Dia memikirkan maslahat semua orang. Dia memikirkan masa depan anak dan cucu dia, serta masyarakat yang ada di sekitar dia. Dia mengatakan, li'annahu idza salahal imam, kalau imamnya benar, kalau pemimpinnya soleh, aminal biladu wal ibad, maka hamba-hamba Allah akan merasakan kesejahteraan, ketentraman, dan negeri pun akan makmur dan aman sentosa. Itu jamaah. Arti peran pemimpin itu sangat penting. Dan kebanyakan kita tidak bisa merubah atau tidak bisa memberikan nasihat.
Siapa yang pernah ketemu sama Pak Prabowo? Nah, kasih hadiah. Salaman sama Pak Prabowo. Oke, nggak ada. Yang salaman sama Gubernur Sumbar. Masya Allah, kasih sama beliau hadiahnya. Ngomong apa antum sama beliau waktu salaman? Hah? Nggak ngasih nasihat antum sama dia? Lagi rame gitu kan. Barakallahu fikum. Tadi berjumpa saja sulit. Ketemunya karena Ramadan tadi, ada safari Ramadan bisa jumpa. Ada satu lagi. Yang ketemu sama wali kota. Bupati Agam. Ibu-ibu ada? Sulit kita jumpa aja. Gimana kita akan menyampaikan kepada beliau? Kalau kita nggak pernah jumpa. Tapi kalau ngomongin bisa, antum bisa ngobrolin tentang Pak Prabowo. Seharusnya nggak kayak gini Pak Prabowo itu. Seharusnya ini, seharusnya. Apakah suara antum sampai kepada Pak Prabowo? Apakah dengan antum ngobrol Pak Prabowo besoknya langsung menjalankan apa yang antum sampaikan? Oh, ternyata usulan Anda diterima sama Pak Prabowo. Loh, kapan antum nyampaikan? Ya nggak ada, ngobrol aja sama teman-teman. Nggak ada. Yang bisa kita lakukan doa. Dan kita tidak mendoakan. Kalau ada orang yang memaki pemimpin di atas mimbar, kita mengatakan, Masya Allah, berani orang ini. Iya, berani terus apa? Pemimpinnya berubah? Enggak. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dia mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan, fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau engkau melihat seorang muslim mendoakan keburukan buat pemimpinnya, dia mengutuk pemimpinnya, melaknat pemimpinnya, fa'lam annahu sahibu hawa, maka ketahuilah dia pengikut hawa nafsu. Ini orang kayak gini pengikut hawa nafsu. Dia mungkin haknya tidak didapatkan dari pemimpin, tuntutannya tidak diberikan, maka dia mendoakan keburukan kepada pemimpin. Ini pengikut hawa nafsu. Padahal Nabi SAW sudah nyuruh minta haknya kepada siapa? Pada Allah. Tapi dia enggak. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-shalah. Tapi kalau sebaliknya, engkau mendapatin seorang muslim mendoakan agar pemimpinnya dikasih petunjuk, dikasih hidayah, dibimbing untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan benar, fa'lam annahu sahibu sunnah, insyaallah. InsyaAllah ini orang pengikut sunnah Nabi SAW. InsyaAllah. Maka semoga kita dapat melakukan itu paling tidak. Apabila di Indonesia ini ada berapa jumlah umat Islam? 280 itu keseluruhan ayatnya. Ya kira-kira 240-an anggaplah. Mendoakan. Dikabulkan nggak kira-kira? Ya insya Allah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doanya memenuhi syarat dan ketentuan. Ini juga perlu menjadi pertimbangan. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Tinggal satu hadiahnya. Barusan ana menyebutkan nama ulama yang doanya akan diberikan kepada pemimpin. Fudail bin Iyad, Masya Allah, kasihkan kepada beliau. Fudail bin Iyad. Mereka adalah contoh orang-orang yang peduli dengan negeri dan kaum muslimin secara umum. Maka tolong kita berusaha untuk mendoakan. Ketika sujud antum doakan, di waktu-waktu mustajab antum doakan,
Allahumma waffiq Pak Prabowo ila ma tuhibbu wa tardah. Ya Allah, berikan petunjuk dan taufik kepada Bapak Prabowo dan semua teman-teman dia kepada jalan yang engkau cintai dan engkau ridhai. Dengan cara itu semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Barakallahu fiik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sudah menyimak dan menonton sampai akhir. Semoga kita semua mendapat pembelajaran dari ceramah yang kita dengarkan. Barakallahu fikum.